dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat para dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Sopiana Wati Beria, Guru Pendidikan Agama Katolik SMP Negeri Keletek, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Batch 3 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 7 SMP Negeri Keletek dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Mari kita menyaksikan bersama.
Ya, dan senang kita adalah kemampuan yang dia dapat itu adalah menulis, membaca, dan bernyanyi. Ada yang lain lagi? Silakan. Kemampuan yang kita dapat dalam diri kita itu. Ada yang lain? Ya. Tidak ada yang mau bertanya. Siapa yang suka atau kemampuannya di bermain bola kaki? Angkat tangan. Ya, kemampuan itu kita harus kembangkan, bukan kau setiap hari tidur dan pendamkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan itu. Kalau kita tidak kembangkan kita punya kemampuan yang kita peroleh itu, pasti kemampuan itu akan terpendam, tidak bisa berkembang. Ada lain lagi? Kemampuan? Kamu yang lain kemampuan di mana? Ada yang kemampuan untuk melukis atau menulis, bermain catur, dan sebagainya. Pertanyaan pemantik yang kedua, faktor-faktor yang menghambat kemajuan dalam kemampuan apa? Siapa yang tahu? Faktor menghambat dalam kemajuan dalam kemampuan. Ya, pasti faktornya kita pemalas. Apalagi? Tidak mau berusaha. Apalagi? Malas bertanya kepada orang lain, sehingga kita punya kemampuan itu tidak bisa kembangkan karena kita malu dengan orang tahu. Kita mau bertanya, kita masih rasa malu. Kita mau melatih, tidak tahu. Tidak tahu, tidak mau bertanya kepada orang yang berpengalaman di kemampuan tersebut. Contohnya bola kaki, berenang, main catur, pidato, menulis, dan sebagainya. Ya, kita lanjut anak-anak. Apa itu kemampuan? Anak-anak, apa itu kemampuan atau pengertian dari kemampuan? Pengertian dari kemampuan. Semua lihat di depan di tab. Kemampuan adalah perwujudan yang dimiliki seseorang berdasarkan pada lingkungan, cara bergaul, serta tingkat pengetahuan yang sesungguhnya bisa diperoleh dari beragam pengalaman atau bisa juga dibawa sejak lahir. Artinya dari keturunan atau orang tua. Ya, itu adalah apa? Pengertian dari kemampuan. Jadi kemampuan itu berdasarkan kita punya keturunan dari kita punya orang tua. Kalau kita punya orang tua itu gennya bagus, pasti kita bisa bermain orang tua. Contohnya bisa menyanyi, bisa bermain bola, pasti anak-anaknya bisa ikut geng orang tua. Ya, mari kita lanjut. Apa wujud dari kemampuan? Ya, sebelum kita lanjut dengan wujud dari kemampuan, Ibu akan membagikan lembaran kerja untuk anak-anak sekalian mencatat semua kemampuan yang ada pada diri Anda. Minimal 7 kemampuan yang terdapat pada diri kita masing-masing. Setelah itu, 1-2 orang bisa membacakan kemampuan yang kita miliki itu. Bisa atau tidak? Bisa. Ya, ini
Si ini yang minimal 5 kemampuan yang ada pada diri kita. Setelah itu, salah satu siswa dari kelompok masing-masing membacakan kemampuan yang kalian miliki. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kemampuan pribadi saya. Yang pertama, memasak. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, memain bola voli. Yang kelima, menenun kain. Yang keenam, melukis. Dan yang ketujuh, memasak. Ya, dari Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Pagi. Saya kelompok 1 ini membacakan kemampuan pribadi saya. Yang pertama, menggambar atau melukis. Yang kedua, menulis. Ketiga, membaca. Keempat, menyanyi. Dan kelima, bermain bola voli. Ya, kemampuan dari kelompok 1 membaca, melukis, bermain bola voli dan sebagainya. Bagaimana kelompok 2? Silakan, sudah belum? Jadi, kemampuan yang kita miliki seperti melukis, bermain voli, bertenun, itu harus kita kembangkan. Tidak boleh kita tiap hari duduk, diam, atau kita tidur untuk pendapatan kita punya kemampuan yang sudah kita dapat. Karena kalau kita duduk diam, pasti kemampuan yang kita miliki tidak akan berkembang. Jadi kita harus bersyukur karena kita memiliki lebih dari satu kemampuan. Ya, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Coba kalian lihat gambar apa yang ada di depan itu tentang kemampuan. Gambar pertama tentang apa? Gambar pertama tentang ada seorang anak yang menerima medali karena dia juara dalam perlombaan. Terus gambar kedua, ada anak-anak yang berlomba main catur. Yang berikut, gambar ketiga, ada seorang anak perempuan yang bermain gitar. Dan yang terakhir, ada seorang anak yang bisa berpidato dan mendapatkan juara. 1
Ya, kelompok 3 bernyanyi, melukis, dan memasak. Ya, anak-anak, marilah kita membacakan cerita tentang pentingnya mengenali potensi diri. Ya, Ibu membacakan cerita tentang pentingnya mengenali diri. Dan kalian membacakan cerita itu, setelah itu kalian diskusi dalam kelompok. Bisa mengerti? Bisa. Diskusi dalam kelompok. Habis diskusi, salah satu anggota kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Ada 2 soal diskusi yang kalian kerjakan. Sebelum kerja, silakan baca dan simak dulu soal atau cerita yang ada di atas. Ceritanya tentang pentingnya mengenali potensi diri. Silakan kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekolah. Mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita? Karena semakin dalam mengenali, semakin dalam pula kalian mengenal diri. Semakin kenal diri, tentu akan mudah mengetahui di mana minat dan bakat kalian akan sesuatu hal. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai potensi atau kemampuan yang kita miliki? Yang harus kita lakukan yaitu terus dan menerus berlatih dan mengembangkan diri kita. Ya, besok. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita? Karena potensi itu adalah komponen utama. Potensi itu adalah cara kita mengukur sampai mana kemampuan kita yang arahnya untuk mengetahui bakat dan minat yang bisa dikembangkan. Ya, mantap. Kita berikan tepuk tangan ya. Hari itu kelompok. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita? Jawab,
datang dan membawa laba 5 talenta. Lalu hamba yang menerima 2 talenta itu dan hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali tanah lalu menyembunyi uang tuannya. Yang ketiga, jelaskan orang yang mendapatkan 1 talenta. Jawab, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali tanah dan menyembunyikan uang tuannya, dan ia tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, baik teman. Sebelum kita menutupi pelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan refleksi atau aksi dalam beberapa hari ke depan. Silakan kalian tulis dalam buku tugas kalian sehingga kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing. 1. Menuliskan 1 kemampuan yang dianggap masih terpendam. Lalu tuliskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan dengan langkah-langkah bagaimana. Nomor 2, buatlah sebuah doa syukur tentang kemampuan. Ya, baik anak-anak, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyi dan mendengarkan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, baik, terima kasih. Mari kita lanjut pada minggu yang akan datang di hari yang sama dan waktu yang sama. Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa penutup. Siap-siap, Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga hari ini kami mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jagalah kami supaya kami pulang dengan selamat. Semua doa dan